Pemirsa masih di Breaking News bersama saya Anggi Pasaribu. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada pukul 7 malam waktu setempat. Ratu Inggris ini pemirsa tutup usia di Kastil Balmoral, Skotlandia dan dikelilingi oleh keluarganya. Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun. Wanita yang menjabat sebagai Ratu Inggris selama 70 tahun ini meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia, dikelilingi putra-putri dan cucu cicitnya. Kabar duka ini disampaikan secara resmi oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. Kabar duka ini langsung disambut warga London dengan memadati luar istana Buckingham. Mereka merasakan duka mendalam dengan berkumpul di depan istana. Dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, kerajaan Inggris kini dipimpin oleh Raja Charles III yang sebelumnya merupakan putra mahkota atau anak pertama Pangeran Charles. Pemirsa, sebelum wafat, Ratu Elizabeth II sempat bertemu Perdana Menteri Inggris yang baru, Liz Truss. Pertemuan keduanya membahas sejumlah masalah utama yang sedang dihadapi oleh rakyat Inggris, di antaranya krisis energi dan pengangguran. Beberapa jam setelah resmi ditunjuk oleh Ratu Elizabeth II, Liz Truss menyampaikan pidato perdana di luar 10 Downing Street, kantor resmi Perdana Menteri Inggris di kota London. Truss mengatakan akan fokus pada penanganan krisis energi Inggris, kesulitan ekonomi, dan layanan kesehatan yang nyaris kolaps akibat COVID-19. Now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. We need to build roads, homes and broadband faster. We need more investment and great jobs in every town and city across our country. We need to reduce the burden on families and help people get on in life. I know that we have what it takes to tackle those challenges. Of course, it won't be easy, but we can do it. We will transform Britain into an aspiration nation with high-paying jobs, safe streets, and where everyone, everywhere has the opportunities they deserve. Inggris menghadapi krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade dengan inflasi di atas 10% dan tagihan energi melonjak untuk bisnis dan rumah tangga. Truss menggantikan Boris Johnson sebagai pemimpin Partai Konservatif dan Perdana Menteri Inggris. Ya pemirsa, bendera setengah tiang berkibar di gedung kedutaan Inggris di Kuningan, Jakarta Selatan sebagai penghormatan wafatnya Ratu Inggris Elizabeth II. Jumat pagi, karangan bunga ucapan duka atas wafatnya Ratu Inggris Elizabeth II mulai tiba di gedung kedutaan Inggris. Meski demikian, tidak nampak kesibukan yang berarti di gedung kedutaan. Melalui akun resmi media sosial, Kedutaan Inggris untuk Indonesia mengeluarkan pernyataan duka atas wafatnya Elizabeth II. Pengibaran bendera setengah tiang menandai kepergian Ratu Elizabeth II yang telah memberikan kontribusi yang tak ternilai sepanjang sejarah semasa Elizabeth II bertahta sebagai Ratu Kerajaan Inggris. Baik pemirsa, untuk membahasnya kita saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Program Magister Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia, Heni Saptatia. Selamat siang Ibu Heni.
Selamat siang, Bu Enggi. Ya, Ibu Heni, pandangan Ibu seperti apa, Bu, soal kepemimpinan Ratu Elizabeth II yang telah menjadi ratu selama lebih dari 70 tahun? Baik, ya pertama tentu dunia sangat kehilangan tokoh panutan yang sangat dihormati ya, yang wafatnya dalam usia 96 tahun dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani rakyat dan kerajaan Inggris Raya selama 70 tahun. Tapi kita harus ingat bahwa Ratu Elizabeth II ini sebenarnya adalah ratu monarki konstitusional dari 5 negara persemakmuran yang berdaulat dan ketua dari 54 wilayah negara persemakmuran. Dan jadi bukan hanya Inggris Raya saja, jadi ada negara-negara lain yang di bawah kepemimpinannya juga. Nah, ini semua pasti akan turun nanti kepada Raja Charles III ya, meskipun belum dikoronasi, tapi saya tampaknya lebih senang sudah menyebut Prince Charles sebagai Raja Charles III. Ya. Dan kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya sosok Ratu Elizabeth ini tidak hanya memimpin di Inggris saja, kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira apa yang bisa dicermati sebagai sosok perempuan yang menjadi seorang pemimpin lebih dari 70 tahun yang bisa kita cermati dari seorang Ratu Elizabeth II, Ibu? Banyak pengamat ya atau scholar yang memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya tentang kepemimpinan. Ratu Elizabeth ini kan kepala negara ya, bukan kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi sebagai Ratu Inggris, dia sangat berhati-hati gitu, karena dia tahu bahwa dia menjadi ratu bagi seluruh rakyat dan dia memimpin berbagai jenis pandangan politik, sehingga sebenarnya bukan hanya sebagai perempuan ya, tokoh perempuan, tetapi sebagai ratu di Inggris dia membawakan dirinya sedemikian rupa ya. Misalnya dia tidak pernah secara eksplisit mengungkapkan pendapat politiknya sendiri di forum publik gitu. Memang ada semacam konvensi bahwa sebagai kepala negara, pemimpin monarki memang tetap harus netral terkait masalah politik ya. Ratu Elizabeth itu memang tidak memilih ya atau mencalonkan diri di dalam pemilu ya. Tetapi posisi netralitasnya itu memang sedemikian rupa dijaganya gitu. Nah ini kita tidak tahu nih nanti bagaimana Raja Charles III ya, karena banyak sekali yang mengatakan para scholar di Inggris itu yang mengatakan bahwa Charles III ini lebih outspoken ya, lebih terang-terangan gitu di dalam memimpin. Apakah itu bisa kita katakan karena Charles pemimpin laki-laki atau karena Ratu Elizabeth pemimpin perempuan? Saya pikir tidak itu, tetapi memang karakter memimpinnya atau karakteristik personnya itu memang berbeda gitu. Saya kira itu Bu Anggi. Ya, kalau misalnya dikatakan tadi akhirnya bisa menyebutkan Pangeran Charles as the King of Charles yang the third gitu kan. Nantinya kalau misalnya menurut Ibu sendiri, Ibu, ketika Raja Charles akhirnya memimpin menjadi penerus tahta, kira-kira apakah akan ada perubahan yang progresif terhadap kerajaan atau memang akan tetap tradisional? Saya melihat bahwa Pangeran Charles ini kan sangat sangat berpengalaman ya. Bayangkan dia menjadi putra mahkota itu dalam waktu yang sangat lama, dan dalam waktu yang sangat lama itu dia bekerja keras melakukan tugas-tugasnya sebagai anggota keluarga kerajaan ya, yang kita sering sebut sebagai royal duties ya. Dan dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar menurut saya, Pangeran Charles. Dan dia sekarang menjadi raja pada usia yang tidak muda, 72 tahun, 73 tahun. Dan kematangannya dari sosok seorang putra mahkota itu tentu akan dibawanya. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari Pangeran Charles ini, dan saya merasa sebenarnya saya melihat sebenarnya ada optimisme kalau rajanya Pangeran Charles dan Perdana Menterinya itu Mary Elizabeth Truss
itu kombinasi yang bagus gitu, karena Mary Elizabeth Truss tadi kita dengar dari apa yang disampaikan, dia akan berfokus pada krisis energi dan ekonomi ya. Sedangkan Charles itu sejak awal, bayangkan sejak tahun 80, Pangeran Charles itu sudah menjadi tokoh di dunia ini yang mempromosikan isu-isu kepedulian lingkungan. Dia mengembangkan pertanian organik sendiri dan bahkan membuat merek dagang organiknya sendiri, namanya Daci Original ya. Dan tahun 2007 dia meluncurkan program grup bisnis yang berkomitmen untuk melawan perubahan iklim. Bayangkan tahun 2008 dia sudah mendorong para pemimpin Uni Eropa, dia berpidato di Parlemen Uni Eropa untuk memerangi perubahan iklim. Dia bicara di hadapan Parlemen Eropa tentang Low Carbon Prosperity Summit pada Februari 2011 dan dengan tegas dia mengatakan bahwa jika ada orang yang meragukan perubahan iklim, berarti dia sedang bermain-main dengan political game yang beresiko untuk masa depan planet ini dan mengabaikan dampaknya, terutama berkenaan dengan pendapat masyarakat dan ancaman perubahan iklim. Menurut saya itu posisinya kuat sekali ya, Pangeran Charles. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID ini membuat kita, saking semua orang bicara soal kesehatan ya di seluruh dunia, sampai kita lupa pada agenda-agenda misalnya lingkungan hidup gitu ya, agenda perubahan iklim dan sebagainya. Sekarang ada isu tentang krisis energi, kita menjadi lupa juga pada isu energy shifting ya. Jadi dari energi dari fossil fuel ke energi terbarukan itu semua kita seperti terlena itu. Tetapi dengan Pangeran Charles menjadi Raja Inggris dan concernnya pada hal itu, saya percaya bahwa lambat laun kita semua akan akan kembali ke isu itu, karena itu adalah juga isu-isu yang tidak kalah penting dengan isu kesehatan global. Saya kira begitu, Bu Enti. Ya, memulai dengan krisis ekonomi dan juga concern terhadap environment issue gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, Ibu Heni, ini kan Queen Elizabeth telah menjabat sebagai seorang ratu di usianya yang masih muda, di usia 26 tahun. Sementara King Charles ini menjabat di usia tadi tidak muda lagi, di usia 72-73 ya. Kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi oleh King Charles dan yang bisa dipelajari dari ibunya, dari Queen Elizabeth, Bu Heni? Saya kira dinamika politik, ekonomi dan keamanan itu dari zaman ketika Queen Elizabeth dinobatkan menjadi ratu dan sekarang King Charles the Third akan dinobatkan menjadi raja, itu berbeda situasinya. Tetapi saya percaya ya bahwa kepemimpinan monarki itu tidak berdiri sendiri. Sekarang ini yang ada tuh kepemimpinan global gitu. Kolegialitas para pemimpin-pemimpin dunia itu berhimpun bersama-sama dan akan memecahkan persoalan-persoalan dunia. Meskipun pada waktu Queen Elizabeth naik dinobatkan menjadi ratu, tentu saja banyak sekali persoalan ya, dia melewati perang dunia ya, berbagai macam perang dunia dan global disaster macam-macam ya. Bukan hanya perang dunia kedua, tetapi juga perang dingin ya, yang itu juga sangat membuat kita gundah gulana gitu sebagai warga dunia. Saya kira usia tidak akan membuat kita mengukur kehebatan pemimpin monarki Inggris untuk memimpin monarki dan ikut berkontribusi pada perubahan atau ya perubahan yang dinamis, yang positif yang terjadi di
di era global ini. Oke, kalau tadi Ibu sempat katakan bahwa Queen Elizabeth menghadapi berbagai macam permasalahan, perang dunia, perang dingin, kemudian ada global disaster, dan saat ini sebenarnya Inggris juga sedang menghadapi beraneka ragam permasalahan. Tadi juga sempat disebutkan ada masalah iklim, kemudian ada kesejahteraan hidup masyarakat Inggrisnya, dan Brexit sampai sekarang masih belum selesai. Kira-kira dengan Pangeran Charles menjadi penerus tahta, bagaimana Bu Heni melihat ini? Apakah memang solusi ini bisa ditemukan meskipun membutuhkan proses tentunya, atau justru sebenarnya ini masih ada masalah baru yang timbul karena butuh kepercayaan untuk menerima Charles, baik itu oleh rakyat Inggris atau mungkin oleh para pejabat Inggris? Bagaimana Bu Heni? Iya, Bu Anggi. Jadi kalau kita lihat di beberapa studi tentang tentang Inggris Raya Ya. itu dari tahun 2019 sampai 2022 itu telah dipetakan problem apa saja yang ada di Inggris itu, yang dihadapi oleh baik pemerintah Inggris maupun Inggris Raya sebagai negara ya. Pertama itu adalah persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah persoalan kesehatan. Kita tahu sejak 2020 itu persoalan kesehatan itu meningkat tajam ya, terutama sebabnya karena pandemi COVID-19. Kemudian ada persoalan environment, ada persoalan lingkungan, ada persoalan migrasi atau para imigran dan proses imigrasi. Kemudian ada persoalan Brexit. Kita tahu 2019 itu Brexit menjadi isu yang sangat krusial dan sampai sekarang belum selesai ya hitung-hitungannya antara Uni Eropa dan Inggris ya, hitung-hitungan ini Bu, hitung-hitungan harta gonok ini ya. Kemudian ada persoalan defense tahun 2002 itu yang paling baru, terutama pada bulan Februari itu meningkat tajam karena perang yang terjadi di Eropa Timur ya, di antara Ukraina dan Rusia. Tetapi dan memang selain 6 hal yang penting itu, di Inggris menghadapi juga persoalan-persoalan seperti housing ya, perumahan, kemudian crime, kejahatan dan pendidikan. Tetapi saya tuh tidak menyaksikan ya kemampuan King Charles III. Kenapa? Karena kita tahu dia itu kalau mau dibilang yang paling umum misalnya problem yang dibicarakan adalah defense misalnya. Itu dia background-nya tuh sekolah militer, naval dan air force gitu. Jadi dia tahu isu-isu angkatan pertahanan laut, isu-isu pertahanan udara. Dia tahu itu gitu. Jadi saya kira dia akan menggunakan seluruh knowledge-nya ya untuk sama seperti ibunya untuk mendedikasikan hidupnya meskipun dia memulainya baru pada usia 72 ya, kepada rakyat dan kerajaan Inggris Raya. Satu hal lagi yang barangkali harus disampaikan, mengapa kita juga mempertanyakan gimana nih kalau rajanya piawai gitu, kalau rajanya mumpuni, apakah dia akan bisa membantu untuk meredakan krisis? Tentu saja, karena sebenarnya raja atau ratu itu di Inggris itu dia mempunyai fungsi yang sangat lekat dengan fungsi parlemen. Mereka itu membuka parlemen, kemudian membubarkan parlemen dan kemudian menandatangani rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang. Nah, kalau dia tidak tahu isunya ya, persoalannya ya tentu saja itu menjadi masalah ya. Tapi saya kira Pangeran Charles adalah sosok raja yang sangat
sangat bisa diharapkan ya, siapa lagi kalau tidak Pangeran Charles gitu ya. Karena Untuk dianggap sudah cukup lama mengikut jejak ibunya begitu ya, Ibu betul, Heni. betul. Berarti Selain dianggap sudah cukup lama, dia juga memang orang yang mempunyai minat-minat yang banyak terkait dengan apa namanya, dengan pembangunan berkelanjutan, proyek amalnya luar biasa banyaknya, sama dengan Pangeran Philip gitu. Tadi disampaikan ya, ada pemberitaan tentang Pangeran Philip yang mempunyai proyek amal yang banyak itu. Pangeran Charles juga tidak kalah gitu, dan Pangeran Charles itu juga mempelopori selain lingkungan hidup, dia mempelopori berbagai gerakan yang terkait dengan kebudayaan, terutama arsitektur. baik, nanti Dan kita akan bahas lagi, Ibu Heni, ini seputar bagaimana nanti ke depan Pangeran Charles apakah memang tetap mempertahankan Commonwealth atau monarki atau justru masuk republik, dan masih banyak lagi isu yang akan kita bahas, tapi kita akan jeda dulu sesaat, Ibu Heni. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali.